Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dengan saya pada hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu lewat tema kita, lambang-lambang Roh Kudus. Dan sebelum saya melanjutkan dengan lambang Roh Kudus yang akan kita bahas dan kita renungkan lewat saat teduh hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan ini, Engkau yang terbaik bagi kami. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu, sehingga ketika firman yang kami ketahui hari ini, itu akan terus memerdekakan kami. Sehingga kami menjadi pribadi yang dimerdekakan Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema lambang Roh Kudus. Nah, lambang Roh Kudus yang akan saya bahas hari ini adalah awan. Awan adalah lambang Roh Kudus. Awan adalah lambang di mana kehadiran Tuhan atas hidup kita, saudaraku. Nah, mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita buka firman-Nya di dalam Keluaran. Keluaran pasal yang ke-12 ayat 40 hingga ayatnya yang ke-42. Keluaran pasal yang ke-12 ayat 40 hingga ayatnya yang ke-42. Saya akan bacakan. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kisah ini adalah kisah di mana bangsa Israel, saudaraku, diperbudak di tanah Mesir. Firman berkata 430 tahun lamanya. Ini bukan hal yang sedikit, ini bukan hal yang tidak lama, tapi ini sangat lama, saudaraku. Dan 430 tahun, saudaraku, ini adalah keadaan yang prihatin, saudaraku. Tetapi Allah sangat mengasihi bangsa Israel, sehingga Tuhan membebaskan bangsa Israel, saudaraku. Dan ayat ini mengatakan, ayat 42, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan, saudaraku. Malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi ternyata, saudaraku, orang Israel dibebaskan oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Dan saat itu juga, malam itu juga adalah malam di mana Tuhan berjaga-jaga, saudaraku. Wow, ini luar biasa, saudaraku. Tuhan bukan hanya menyuruh bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir dan menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan itu, saudaraku. Tetapi Tuhan menyuruh keluar, Tuhan juga menyertai. Luar biasa Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Tuhan yang menyuruh keluar,
Tuhan juga yang menyertai. Nah, kita akan lanjutkan kebenaran firman Tuhan hari ini, saudaraku. Mari kita buka dan kita baca di dalam Keluaran yang ke 13, saudaraku. Keluaran 13 ayat 20 dan 21. Keluaran 13 ayat 20 dan 21 bilang begini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, perhatikan firman Tuhan hari ini. Ayat 21 berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Saudara, inilah yang akan saya bahas, saudaraku. Tuhan berjalan bersama dengan mereka dalam tiang awan, saudaraku. Awan adalah lambang dari Roh Kudus, saudaraku. Awan adalah lambang dari kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar apa arti atau makna awan itu, saudaraku. Nah, ternyata Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Saudara, kalau kita pergi keluar rumah atau keluar rumah, saudaraku, dan kita keluar pada siang hari, lalu kita lihat ke atas dan ada awan, saudaraku, maka awan itu akan memberikan kesejukan kepada kita dari panas terik, saudaraku. Jadi ini menunjukkan hal yang luar biasa. Awan yang biasa kita lihat di langit, saudaraku, yang biasa ketika kita jalan keluar, tiba-tiba ketika kita berjalan di panas matahari, saudaraku, muncullah awan di atas kepala kita. Kita akan berkata, oh terima kasih, dingin. Atau kita akan berkata, wow, ini sejuk sekali. Kenapa, saudaraku? Karena adanya awan, saudaraku. Dan awan itu menjadi pelindung dari terik sinar matahari, saudaraku. Nah, perhatikan baik. Ketika bangsa Israel berjalan, saudaraku, dalam tuntunan Tuhan lewat tiang awan, saudaraku, pada siang hari, di sini sungguh jelas diartikan bahwa ketika tiang awan berjalan, saudaraku, dan menundungi bangsa Israel, mereka tidak mengalami panas terik. Mereka tidak mengalami kepanasan, saudaraku. Nah, yang saya ingin beritahukan adalah kehadiran Tuhan dalam tiang awan itu melambangkan kehadiran Roh Kudus. Itu melambangkan Roh Kudus, yang artinya ketika seseorang menerima Roh Kudus, mengalami Roh Kudus dalam hidupnya, maka yang dialami adalah kesejukan. Yang dialami adalah, saudaraku, tidak akan mengalami terik panas. Apa maksudnya? Orang yang mengalami Roh Kudus, ketika ada panas-panas, serangan panas dari luar, saudaraku, yang akan akhirnya membuat kita mungkin telinga panas, pendengaran kita panas, tapi karena ada Roh Kudus, maka telinga kita akan menjadi sejuk, saudaraku.
Telinga kita akan mudah untuk dikontrol, saudaraku. Sehingga kita tidak mudah mendengar hal-hal yang negatif. Kita tidak mudah mendengar dan akhirnya berasumsi, saudaraku. Tetapi yang ada adalah ketika Roh Kudus menjadi tiang awan dalam hidup kita, mengayomi, memberikan kesejukan dari terik panasnya, saudaraku, maka hati kita bukan lagi hati yang panas, tapi hati kita adalah hati yang sejuk. Ini luar biasa, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu alami kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menaungi kita, saudaraku, memberikan kesejukan ketika ada serangan panas, serangan si jahat yang membuat kita mudah emosi, membuat kita mudah marah, saudaraku, dan ingin rasa-rasanya hati ini panas. Dengan kita menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita, kita mudah mengontrol diri. Karena apa? Roh Kudus itu lembut dan membuat kita sejuk, saudaraku. Nah, hal yang berikut, saudaraku, awan itu berbicara tentang apalagi? Firman-Nya bilang begini, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Nah, ternyata, saudaraku, Tuhan sedang berjalan di depan mereka. Jadi, tiang awan ini menjadi pemimpin, sehingga bangsa Israel mengikuti. Jadi artinya, tiang awan ini menjadi sumber untuk mereka boleh berjalan ke arah di mana tiang awan ini akan berjalan, saudara. Nah, oleh sebab itu tiang awan dilambangkan sebagai kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus. Setiap orang yang percaya dan mengalami Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin hidupnya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus akan memimpin dia, saudaraku. Mari izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Dia memimpin dan mengontrol hati kita, saudaraku. Memimpin dan mengontrol seluruh hidup kita. Maka ketika kita berjalan dalam pimpinannya, ketika kita berjalan, saudaraku, mengikuti pimpinannya, mengikuti arahannya, maka saya percaya selama kita berada di tiang awan itu, selama kita berada dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Kita akan mengalami kelegaan. Kita akan mengalami kepuasan yang daripada Tuhan. Makanya ketika bangsa Israel berjalan dalam tiang awan pada siang hari, saudaraku, mereka tidak mengalami yang namanya kelelahan, atau mereka tidak mengalami yang namanya panas terik. Mereka tidak mengalami yang namanya, saudaraku, kaki yang sakit, kering, saudaraku. Kenapa? Karena mereka dituntun oleh tiang awan. Artinya mereka dituntun oleh Allah Roh Kudus. Orang yang dituntun oleh Allah Roh Kudus dalam hidupnya tidak akan mengalami kekeringan, tidak akan mengalami kesulitan dalam hidupnya, tidak akan mengalami, saudaraku, kebosanan dalam hidupnya. Seringkali dengan keadaan seperti ini kita menjadi bosan. Bosan di rumah, yang biasa mungkin bekerja, yang biasa mungkin beraktivitas, yang biasa mungkin melakukan segala kegiatan, saudaraku, sehingga kita mulai berkata, aduh saya stres, saya bingung, saya stres. Dengar baik-baik, minta pimpinan Roh Kudus. Selama engkau minta pimpinan Roh Kudus, engkau tidak akan stres, engkau tidak akan bosan. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam tiang awan atas hidupnya, saudaraku, maka hidupnya akan terus diberkati Tuhan. Hidupnya akan mengalami kelegaan, hidupnya akan mengalami kemenangan selama dia berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, tiang awan juga berbicara apa, saudaraku? Perhatikan firman-Nya. Dikatakan begini,
Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, saudaraku. Tiang awan juga, saudaraku, menunjukkan arah angin, saudaraku. Kalau kita tahu, lihat ke atas, tiba-tiba kok banyak awan ke arah kiri. Oh, ternyata kita tahu, oh itu menunjukkan arah angin, saudaraku. Ketika kita percaya Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita akan tahu arah Roh Kudus mau dibawa kemana ini hidup ini. Ketika kita melibatkan Roh Kudus dalam pelayanan kita, maka kita akan tahu mau dibawa kemana ini pelayanan kita. Seringkali, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita melayani, kita berkeluarga, kita bekerja, kita tidak tahu mau dibawa kemana arahnya. Tetapi percayalah, ketika kita melibatkan Roh Kudus, melibatkan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku, maka disitulah kita akan tahu Tuhan akan membawa kita pada arah yang jelas. Tuhan itu jelas, Roh Kudus itu jelas, dan dia jelas-jelas ada dalam hidup saudara dan saya. Jadi mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, libatkan Roh Kudus dalam hidup. Libatkan dia dalam hidupmu. Karena ketika kita melibatkan dia, maka dia akan memberikan kesejukan, saudaraku. Kita tidak akan mudah, saudaraku, mendapatkan serangan terik panasnya. Dan kita mudah menyaringnya, saudaraku, karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman kita akan dengar kembali di dalam Keluaran 40, saudaraku. Keluaran 40 ayatnya yang ke-34. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik, saudaraku. Wow, perhatikan firman Tuhan. Saya tertarik dengan ayat yang ke-37 bilang begini. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Jadi ternyata ada waktunya tiang awan itu berjalan, ada waktunya tiang awan itu berhenti. Nah, di sini kita harus tahu, saudaraku, ada waktunya Roh Kudus sedang bergerak, saudaraku, dan kita bergerak. Tapi ada waktunya juga Roh Kudus enggak bergerak, saudaraku, yang artinya Roh Kudus ingin kita berdiam diri, saudaraku. Nah, ini adalah hal yang luar biasa, saudaraku. COVID-19 ini membuat banyak orang tidak banyak bergerak, saudaraku. Tidak banyak beraktivitas. Tidak banyak melakukan kegiatan, saudaraku. Nah, kalau ini harus terjadi atas hidup kita, mari kita belajar apa maunya Tuhan atas hidup kita. Apa maunya Roh atas hidup kita. Apa maunya Roh Kudus atas hidup kita, saudaraku. Karena ada waktunya di mana bangsa Israel dituntun untuk berjalan, dan ada waktunya bangsa Israel tidak dituntun tetapi diam di tempat. Artinya, saudaraku, ada waktunya Tuhan sedang membawa kita untuk melakukan sesuatu, untuk bekerja, bertindak, tapi ada waktunya untuk berdiam diri. Nah, mari kita sadari hari-hari ini, saudaraku, dalam keadaan seperti ini kita nggak menyalahkan COVID-19. Kita nggak menyalahkan keadaan. Kita tidak menyalahkan situasi. Kita tidak menyalahkan apa yang sedang terjadi hari-hari ini.
Tapi justru kita harus menyadari apa maunya Tuhan atas hidup saya. Apa maunya Roh Kudus atas hidup saya. Apa maunya Roh Tuhan sehingga saya tidak banyak bergerak, tidak banyak melayani, tidak menggunakan pelayanan atau kegiatan-kegiatan di luar, saudaraku. Tapi justru ternyata Tuhan mau sejenak kita berdiam diri. Artinya kita punya waktu menyendiri dengan Tuhan, menyendiri dengan Roh Kudus. Karena ketika kita berjalan, kita dituntunnya. Kita pun tidak berjalan, kita pun tetap dituntunnya. Kita disertai, saudaraku. Jadi hal yang luar biasa. Mari kita bergerak bersama dengan Tuhan. Tuhan mau bergerak untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kalau hal ini terjadi atas hidup kita, untuk kita bisa tinggal di rumah saja, berarti ada hal-hal yang Tuhan mau nyatakan. Makanya di ayat sebelumnya, di ayatnya yang ke-35 bilang begini. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah itu. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah itu. Artinya, bangsa Israel melihat tiang awan itu, saudaraku, adalah kemuliaan Tuhan. Sehingga bangsa Israel boleh melihat kekudusan Tuhan. Dan orang gak sembarang bisa mendekat dalam kemuliaan Tuhan, saudaraku. Tetapi, kalaupun begitu, Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tetap menuntun mereka, saudaraku. Dan hari ini, saudaraku, Roh Kudus ingin menyatakan kemuliaannya, kekudusannya. Oleh sebab itu, mari jaga hidupmu dan hidupku untuk supaya kita tetap hidup kudus. Sehingga ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, saudaraku, kekudusannya, maka kita bisa melihat Allah. Yang artinya, berbahagialah orang yang suci hatinya, dia akan bisa melihat Allah. Oleh sebab itu, ketika dia suci hatinya, maka dia akan terus merasakan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Dia akan merasakan kekudusannya terus, kekudusan Tuhan dalam hidupnya. Dan oleh sebab itu, mari Bapak Ibu jemaat umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah waktunya untuk kita berdiam diri, untuk kita melihat apa maunya Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika dia menyatakan kemuliaannya, dia menyatakan kuasanya atas hidup kita. Dan ketika sudah siap untuk bergerak, maka ketika kita bergerak, saudaraku, kita akan berkata, itu semua karena Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kita mengerti apa lambang Roh Kudus, yaitu awan, saudaraku. Yang sudah kita bahas pada hari ini. Awan itu memberikan kesejukan. Awan itu juga menuntun, saudaraku. Demikian Roh Kudus memberikan kesejukan. Roh Kudus juga menuntun hidup kita. Ketika kita melibatkan Dia, maka hidup kita pasti akan berbeda. Mari bangun manusia rohmu, saudaraku. Ketika engkau membangun manusia rohmu, maka akan ada kesejukan. Engkau tidak akan bosan di rumah. Engkau tidak akan bosan, saudaraku, bahkan merasa stres. Bahkan bisa menjadi lemah dan putus asa. Cuman gara-gara harus tinggal di rumah. Libatkan Roh Kudus, maka Dia akan memberikan kesejukan. Dia akan memimpin engkau, saudaraku. Dan ketika engkau harus berdiam diri, dan tiang awan itu tidak berjalan, itu artinya Tuhan mau ada hal yang harus kita perbaiki. Ada hal yang harus kita evaluasi, sehingga kita menjadi pribadi yang tetap mengasihi Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, kita mengetahui bahwa lambang Roh Kudus yang berikutnya adalah awan. Awan itu memberikan kesejukan. Awan itu menuntun kita. Dia memimpin. Ada kalanya awan bergerak, ada kalanya awan berhenti. Ada kalanya Tuhan ingin membawa kita melihat dan melangkah.
tapi ada kalanya untuk kita harus berdiam diri. Oleh sebab itu mari syukuri apa yang sedang terjadi. Bersama dengan Roh Kudus, engkau akan cakap melakukan segala sesuatu. Bapa dalam sorga, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi-Mu. Kami mengerti Tuhan makna sang lambang Roh Kudus ini. Sebelum kami memasuki dan memperingati hari Pentakosta, curahan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati hidup kami Tuhan, keluarga kami, sehingga kami menjadi pribadi Tuhan, pribadi yang panjang sabar, yang tidak mudah marah, yang tidak mudah emosi Tuhan, karena Engkau memberikan kesejukan dari teriknya matahari itu, dari apapun yang kami dengar di luar sana, sehingga ingin masuk dan menyusahkan, tapi Roh Kudus menjadi jaminan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, demikianlah kita bisa selesai dalam materi ini. Dan oleh sebab itu kita akan melanjutkan materi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.